Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu dan sekalian. Perkenalkan, nama saya Ilman Nafila, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 13 Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 2.1 terkait pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran diferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap individu murid di kelas. Hal ini bermakna bahwa pembelajaran diferensiasi merupakan pembelajaran yang mendukung semua murid di kelas. Hal yang perlu kita perhatikan di kelas adalah bahwa setiap murid itu unik, memiliki karakter yang berbeda-beda. Mereka juga memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Begitupun dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuannya pun juga berbeda. Nah, untuk itu diperlukan proses pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas. Tentunya tujuan belajar dapat tercapai. Kemudian, bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran terlebih dahulu, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, serta melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua adalah minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat berperan serta terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda antara satu murid dengan murid yang lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara-cara berikut ini: mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berdiskusi dengan guru murid sebelumnya, membaca capaian pada rapot murid di tingkat sebelumnya, dan menggunakan penilaian formatif dan diagnosis. Strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk, di mana guru dapat menerapkan salah satu atau mengkombinasikan antara ketiganya. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasikan konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten, dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid dalam pembelajaran. Diferensiasi produk merupakan bukti yang menunjukkan apa yang telah murid pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, dan penerapan pengembangan apa yang telah dipelajarinya. Kaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1 adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajarnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara.
Kemudian kaitan modul 1.2 dengan modul 2.1, yaitu dalam melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran yang mampu memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Sehingga dalam hal ini guru mampu mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Yang selanjutnya kaitan modul 1.3 dengan modul 2.1 adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi dalam mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Kemudian, kaitan modul 1.4 dengan modul 2.1, yaitu dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di kelas. Demikian video koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga membawa manfaat untuk Bapak Ibu guru sekalian. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.